Hey, Billiard. I got so much motherfucking vagina on right now. Crazy, I don't know what I should do. I keep dipping, but you stick to me like glue. Try to miss it, but they keep coming. Try to miss it, but they keep coming. Oh my God, I'm crazy. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tri Rahayu, NIM 21290810558, Prodi Manajemen Reguler semester 4, Matkul Lab Komputer dan Statistik 2. Dosen Bu Uswatun Hasanah SPD MSI. Penulis skripsi yang telah saya ambil ini yaitu Kak Putri Paramita, NPM 173443070 tahun 2021 dengan judul skripsi Pengaruh Komunikasi dan Lingkungan Kerja terhadap Semangat Kerja Guru SMK Swasta Rokitasari di Yayasan Perguruan Rokitasari Bangun Purba. Nah, tujuan saya kali ini membuat video ini uji reali untuk uji reabilitas menggunakan Cronbach Alpha. Nah, saya di sini sudah membuat keterangan X1 itu komunikasi, X2 lingkungan kerja, Y semangat kerja. Nah, X1, X2, X1, X2 dan Y ini saya ambil dari judul skripsi. Oke, teman-teman bisa melihat data yang telah saya buat. Data yang telah saya buat ini. Nah, jadi ini dia datanya. Ini kan terlihat jelas kalau misalnya diperkecil, tapi kalau diperbesar baru dia biar nggak blur. Nah, di sini ya, biar tidak blur kita buat seperti ini. Oke, lanjut kita masuk ke data. Data SPSS. Nah, kita di sini ada data view, variable view. Kita pilih yang variable view. Kita buat untuk data yang pertama X1 titik 1, X1 titik 2, X1 titik 3, X1 titik 4, X1 titik 5, X1 titik 6, X1 titik 7. Ini kita buat karena dia ada 8 di data itu tabelnya kan. Udah setelah kita buat sampai X8 desimal kita ganti dengan angka 0. Nah, di sini kan ada measure. Nah, measure kita ganti dengan scale. Oke. Setelah kita lihat kan sudah tuh udah pas. Jadi di sini tuh yang membedakan hanya variabel dengan reliabilitas, ada skor total pada validitas, tetapi reliabilitas nggak ada. Nah, kita kembali ke data view. Lalu kita copy paste data X1 yang ada di Excel. Ini data X1, kita copy paste. Data X1, kita copy.
Nah, kita copy paste di data view. Oke, setelah sudah terisi semua, kita pilih Analyze, Scale, Reliability Analysis. Ini kita pindah ke ruas kanan. Ini sudah ini scale if item deleted, baru di sini alpha, kita pilih OK. Nah, jadi sudah muncul tampilannya seperti ini. Nah, jadi data yang valid ada 35 responden. Artinya semua reliable karena R hitung lebih besar daripada R tabel. Ini ya, ini case processing summary-nya ini ada valid 35. Ini persenannya ini ada 100%. Total 35, baru persenannya 100. Nah, jadi dapat kita lihat di tabel yang pertama ini. Kemudian ada bagian reliability statistics. Nah, jadi di sini nilai kerombak alfanya kan ada 0,859. Nah, jadi dinyatakan reliable karena nilai kerombak alfa lebih besar dari 0,60. Nah, cara bacanya itu 0,859, bukan 0,859, karena dia sudah termasuk angka desimal, sehingga cara bacanya setelah koma itu ya disebutin angkanya satu persatu. Kemudian ada item total statistik. Scale min if item deletednya X1.1 30,43. Scale variance if item deleted 7,723. Corrected item total correction 0,742. Cronbach's alpha if item deleted 0,824. Nah, dapat kita lihat pada X1.1 sampai X.8 itu ada perbandingan. Contoh, pada X1.3, ini corrected item total correction-nya ada 0,410. Tetapi di X1.4, corrected item total correction-nya ada 0,714. Nah, kan di sini ada perbedaan. Kemudian X1.8-nya scale min if item deleted ada 30,43, scale variance if item deleted 8,899, corrected item total correction 0,637, Cronbach alpha if item deleted 0,838. Nah, setelah kita lihat ini datanya, mari kita lanjut. Lanjut, kita masuki pengisian data pada X2. Kita buat pelabelannya X2.1, X2.2, X2, X2.2, X2.3, X2.4, X2.5, X2.6, X2.7, X2.8. Nah, jika sudah, kita ganti desimal jadi 0. Nah, di sini measure, kita ganti scale. Oke, jika sudah semua, kita masuk ke data view, lalu, nah ini kan udah pas nih kan. Copy paste.
Data tabulasi bagian X2. Kemudian copy paste. Nah, setelah keluar, kita pilih analyze, scale, reliability analysis, pindah ke ruas kanan, statistik di sini pilih scale if item deleted continue. Oke. Oke, jadi di sini telah muncul guest processing summary-nya ya. Nah, jadi di sini data yang valid ada 35 responden. Ini dia. Oke, artinya semua reliable karena R hitung lebih besar dari R tabel. Kemudian di reliability statistiknya ini, Cronbach alpha-nya kan 0,782, artinya reliable karena hmm, nilai Cronbach alpha-nya lebih besar dari 0,60. Jadi ini dinyatakan reliable, ya kan? Terus di sini ada item total statistik X2.1-nya itu scale min if item deleted 29,89, scale variance if item deleted 7,281, corrected item total correction 0,568, Cronbach alpha if item deleted 0,747. Nah, di sini tetap ada perbandingan nominal angkanya ya, bisa teman-teman lihat sendiri. Kemudian itu cara bacanya seterusnya sampai X2.8, scale yang bagian X2.8 itu scale min if item deleted-nya ada 30,06, scale variance if item deleted 6,055, corrected item total correction 0,702, Cronbach alpha if item deleted 0,715. Nah, ini kan data yang X2. Kemudian kita masuki yang oke. Nah, jadi teman-teman, kita masuki data yang ketiga yaitu bagian Y. Sama caranya kita buat pelabelannya Y1, Y2. Oke, ini kita silang aja kalau muncul-muncul kayak gini. Baru Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, Y8. Oke. Udah pas semua, kita cek kembali daripada salah ngulang mulu ya. Kita ganti desimalnya 0. Caranya itu tetap sama ya guys. Jadi sekali kita apa ini langsung ingat gitu. Gampang ini. Kalau kita pahami pelan-pelan, lihatnya jangan terburu-buru. Sebenarnya mudah, easy ya. Nah, kita kembali ke data view. Kemudian kita copy paste data bagian Y-nya, data tabulasi. Oke, masuk. Lalu kita copy. Nah, lalu setelah kita copy, pilih Analyze, Scale, Reliability Analysis, pindah ke ruas kanan. Pilih Statistik, Scale if item deleted, Continue, Alpha, oke.
sarang. Nah, jadi di sini ada scale all variables. Nah, case processing summary. Jadi di sini tuh pada bagian Y, data yang valid 35 responden, artinya semuanya reliable. Karena R hitung lebih besar daripada R tabel. Nah, ini ya 35 respondennya di sini kita lihatnya, baru persennya di sini ada 100%. Untuk bagian reliability statistik, yaitu kan ada 0,779. Nah, jadi dinyatakan reliable karena nilai Cronbach alfanya lebih besar dari 0,60. Kita masuki item total statistik. Y1, scale mean if item deleted 30,80, scale variance if item deleted 7,576, corrected item total correlation 0,373, Cronbach's alpha if item deleted ada 0,773. Nah, di sini tetap ada perbandingannya, ya kan? Contohnya, di sini di Y5, ya kan, pada bagian Cronbach's alpha item deleted ada 0,749, sementara pada Y7 Cronbach's alpha if item deletednya ada 0,716. Kemudian pada bagian Y8, scale mean if item deletednya 30,74, scale variance if item deletednya 6,785, corrected item total correlationnya dan 0,714, Cronbach's alpha if item deletednya ada 0,720. Nah, jadi dapat kita simpulkan dari data X1, X2, dan X3, data yang valid ada 35 responden. Artinya semuanya reliable ya, karena R hitung lebih besar dari R tabel. Kemudian untuk bagian nilai ini, reliability statistiknya itu kan ada Cronbach's alpha. Nah, jadi pada X1 itu Cronbach's alfanya kan 0,859. X2 ada 0,782 dan pada Y ada 0,779. Ketiganya dari data X1, X2 dan Y, Cronbach's alfanya itu nilainya lebih besar dari 0,60. Makanya dinyatakan semuanya reliable dari X1, X2 maupun data Y-nya itu. Oke, jadi cukup sekian tutorial dari saya. Semoga teman-teman pada paham, mengerti, karena it's so easy and so simple according to me. Nah, thanks for your good attention. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.